Ini adalah salah satu orang yang menguak masalah bandara siluman yang ada di Morowali yang sedang heboh-hebohnya sekarang ini nih ya. Dan beliau juga mengatakan bandara itu diresmikan Pak Jokowi. Dan kalian tahu nggak, podcast yang mewawancarai beliau ini adalah podcast ya yang sering didatangi Roy Suryo, terus siapa lagi, Ahmad Kosinudin, siapa lagi, Rismon Sianipar. Tuh kan, bener kan? Lagi-lagi salah Pak Jokowi, lagi-lagi salah Pak Jokowi. Padahal itu proyek siapa yang mangkrak, diselesaikan oleh Bapak Jokowi. Dan satu hal lagi, Bapak Jokowi bukannya meresmikan bandara tersebut. Bukan, bandara ini tidak diresmikan Pak Jokowi. Yang diresmikan Pak Jokowi kan bandara Morowalinya. Bukan bandara IMIP-nya. IMIP kalau salah saya bukan diresmikan Presiden. Gila. Bisa-bisanya seorang anggota dewan tidak tahu kronologi tentang sebuah bandara yang ada di Morowali. Masih ikut memframing, ikut membuat sebuah video untuk mencari simpatisan, ya mungkin juga menyaring para pendukung. Seharusnya kalian malu. Pak Jokowi, ini maksudnya ini apa ini? Loh, kok tanya saya? Seharusnya saya yang tanya sampean. Kalau saya tanya maksudnya apa yo, jawabannya MAKSU DNYA. Wong sing dadi anggota DPD kulo sampean Pak Laude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan kabar mengenai Bandara Morowali yang sekonyong-konyong menyudutkan nama Jokowi ya, seolah Jokowi sedang dalam rangka menjual Indonesia ini kepada Cina. Tetapi akhirnya dengan sangat telak isu dan fitnahan tersebut terbantah. Ternyata bandara tersebut tidak diresmikan oleh Jokowi. Trun. Kalau mencari materi hoax, kok kau ini selalu nggak paten gitu loh. Ya masa sih, cuma sehari hoax kalian itu sudah bisa dipatahkan. Aduh, bikin malu aja. Selain itu teman-teman, yang pasti Bandara Morowali yang diresmikan oleh Jokowi adalah proyek mangkrak semasa pemerintahan SBY ya. Ini adalah bandara yang berbeda yang diresmikan oleh Jokowi ya. Itu adalah bandara mangkrak di masa pemerintahan SBY. Maunya nyerang Jokowi untuk menjatuhkan reputasinya. Nggak taunya malah reputasi SBY yang malah tambah nyungsep. Udah selama ini turun reputasinya, kini malah makin nyungsep. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tuh kan, bener kan? Lagi-lagi salah Pak Jokowi, lagi-lagi salah Pak Jokowi. Padahal itu proyek siapa yang mangkrak, diselesaikan oleh Bapak Jokowi. Dan satu hal lagi, Bapak Jokowi bukannya meresmikan bandara tersebut. Terus aja memfitnah Bapak Jokowi ya. Aduh, ngebet ya. Kepengen banget menggantikan Mas Gibran. Atau menghayal menjadi orang nomor 1 nanti 2029. Aduh. Ya Allah ya Robbi. Astagfirullah sampai nyebut ya Allah saya. Udahlah. Semakin kalian memfitnah Bapak Jokowi, semakin kalian akan jatuh nanti. Udahlah. Nikmati pemandangan dan lukislah dalam keadaan tenang.
Aduh, gimana teman-teman? Kalau saya menangkap pernyataan netizen barusan ya di bagian depan tadi ya seolah-olah seperti menjustifikasi bahwa presiden sebelum Jokowi itu adalah presiden Dewa Mangkrak. Mangkrak terus ya, proyek ini mangkrak, proyek itu mangkrak. Terlalu banyak proyek gitu ya. Ya ini ya kita tahu sendirilah ya yang teman-teman yang paham dengan pemerintahan gitu. Memang seperti yang disebutkan oleh Jokowi, Indonesia ini kebanyakan proyek, dikit-dikit proyek, dikit-dikit proyek. Yang rugi siapa? Pemerintah gitu loh, ya kan? Uang APBN-nya itu bocor akhirnya. Dan faktanya proyek-proyek tersebut tidak pernah berlanjut, akhirnya mangkrak. Dilanjutkan oleh Jokowi, diresmikan oleh Jokowi, Jokowi yang disalahkan. Lanjut. Guys, ini adalah salah satu orang yang menguak masalah bandara siluman yang ada di Morowali yang sedang heboh-hebohnya sekarang ini nih. Ya. Dan beliau juga mengatakan bandara itu diresmikan Pak Jokowi. Dan kalian tahu nggak? Podcast yang mewawancarai beliau ini adalah podcast ya yang sering didatangi Roy Suryo, terus siapa lagi? Ahmad Kosinudin, siapa lagi? Rismon Sianipar, ya. Podcast ini nih. Ada juga tuh siapa tuh yang memprediksi Pak Jokowi itu nggak datang ke acara 17-an tuh. Sekalinya datang siapa namanya, saya lupa namanya itu. Podcast yang sama. Saya jadi curiga ini orang ini. Kayaknya ada sesuatu deh. Nggak usah curiga, karena memang faktanya seperti itu. Karena curiga itu ketika kita itu masih ragu, ya. Ada tanda-tanda yang mengarah ke sesuatu hal, tapi kita belum memiliki putusan yang tepat gitu loh. Belum bulat putusan kita. Nah, kita namanya ragu-ragu. Tapi kalau kita sudah jelas-jelas mengerti dan memahami bahwa ya seperti itu adanya, ya kan? Ya udahlah, itu orang mungkin bagian dari mereka. Karena faktanya seperti yang Anda sebutkan tadi, ya kan? Memang ada channel-channel tertentu, kanal-kanal tertentu di YouTube maupun TikTok ya, karena YouTube itu biasanya punya channel di YouTube, punya channel juga di TikTok. Itu yang memang kerjaannya itu menyerang Jokowi gitu loh. Nah, kalau cuma tayang di channel-channel yang pembenci Jokowi ya patut diduga sebetulnya itu bagian dari penggiringan opini. Cuma celakanya gitu loh. Jokowi yang mau dijatuhkan, yang malah nyungsep reputasinya malah si BY. Lanjut. Bukan, bandara ini tidak diresmikan Pak Jokowi. Yang diresmikan Pak Jokowi kan bandara Morowalinya. Bukan bandara IMEP-nya. IMEP kalau salah saya bukan diresmikan presiden. Kalau saya nggak salah ya, nanti tolong di cross check ulang. Yang saya ingat yang diresmikan Jokowi itu bandara Morowalinya yang untuk sipilnya. Untuk umum ya, bukan bandara khususnya. Ini kan bandara khusus ini. Di Morowali itu ada 2 bandara. Satu bandara khusus, satu bandara untuk pelayanan umum. Yang diresmikan Pak Jokowi waktu itu bandara yang untuk pelayanan umum. Udah jelas ya, udah jelas tuh, dengerin. Bandara ilegal di Morowali tidak diresmikan oleh Jokowi. Dan nanti kita bisa ngelihat di video selanjutnya ya, konten selanjutnya yang tayang 1 jam mendatang, itu nanti tampak bahwa sebetulnya bandara tersebut tidak ilegal, punya izin bandara tersebut, cuma memang milik swasta dan tidak melayani penerbangan internasional. Ya nanti kita tengok bareng-bareng ya. Lanjut. Pak Jokowi, ini maksudnya ini apa ini? Loh kok tanya saya? Seharusnya saya yang tanya sampean. Kalau saya tanya maksudnya apa yo, jawabannya MAKSU DNYA. Wong sing dadi anggota DPD kulo sampean Pak Laude. Sampean itu kan menjadi anggota DPD mewakili daerah
Sulawesi Tenggara. Oke lah, Morowali ada di Sulawesi Tengah. Beda, tapi kan ya gak ada lah pada Sulawesi ini, ya toh. Harusnya sampean yang bisa memberikan atau sampean yang bisa lebih bisa mencari informasi, tanya kepada instansi atau diangkat di persidangan, diluruskan atau disalahkan bila salah. Kan gitu harusnya. Bukan di media seperti ini yang akhirnya ujung-ujungnya ya mohon maaf, saya bilang geblek. Karena apa? Wong iku maksudnya apa? Lah ya diguyu-guyu tuh wong sampean yang lebih tahu kok. Harusnya kalau oh ya itu pemerintah salah, ilegal. Luruskan. Tapi ada datanya yang disuguhkan gitu loh. Wong aku gak wani komentar sebelum pemerintah betul-betul memberikan statement yang jelas, yang pasti. Misalkan dari Departemen Perhubungan dari instansi yang mana harusnya kan gitu. Ora kok gimana ini maksudnya ini loh. Lah wong sampean anggota DPD. Yo GOBLLOK. Menurut saya gitu loh. Jadi lucu. Malah lucu sampean timbangannya aku. Harusnya saya yang melucu gitu. Soalnya gak gawe jas potongannya ngene gitu loh. Saya sendiri malah loh, iki ya apa sih anggota DPD kok koyo ngene dapurane. Malah saya sendiri malah berpikir seperti itu. Harusnya kalau sampean itu tahu dengan kata ilegal yang sampean sampaikan, ya cari informasi ta. Benarkah itu ilegal? Ilegal yang seperti apa? Ilegal perizinannya kah? Ilegal pemanfaatannya kah? Ilegal karena menyalahi aturannya kah? Lho lak yo ngono saya sebagai anggota dewan kok. Wis. Ngene iki lho. Apa jangan-jangan sampean melok magabut wisan. Ya, makan gaji buta sisan. Sampai gak eruh iku lho. Aneh gitu lho. Wis Pak Laude, sekali lagi wis iki tugasnya sampean. Meskipun bukan daerah pemilihan sampean. Minimal iso meluruskan lah. Iso meluruskan apa yang terjadi sebenarnya. Jika ada penyalahgunaan, jika itu betul ilegal, sampaikan ilegal. Cek pihak-pihak yang terkait bertindak. Ya, bukan ngompori tanpa data. Harusnya oke sampean ngomong ilegal berdasarkan ini saya bisa terima. Yang membuat saya tidak terima adalah sampean muni ilegal. Bagaimana ada barang masuk dan lain sebagainya. Tanpa didasari dengan data yang jelas. Iki yang membuat saya berani bersuara seperti ini. Pak, judulnya aja. Itu adalah bandara privat. Ya, bandara privat. Artinya itu bukan milik umum. Milik perusahaan, milik kawasan industri itu, milik IMIP itu. Mungkin ya jenenge privat. Sesuai yang saya tahu bahwa nek ono perusahaan PMA ya penanaman modal asing yang di situ mau mendirikan pabrik dan sebagainya, biasanya itu disebut di daerah kawasan strategis nasional. Biasanya polisine wis beda. Kendaraane sing patroli nduk kono termasuk objek strategi ya, objek vital nasional. Termasuk objek vital, dilindungi oleh pemerintah. Saiki logikane Pak, sampean iku bolak-balik teko Sulawesi nang Jakarta numpak motor mulu. Ya, naik pesawat. Nek iku mang ilegal, bea cukai enggak ada, ATC enggak ada, airnavnya enggak ada. Pak, terus sing mandu pilote nek arep mendarat iku sapa? Gak masuk akal ngono lho Pak omongan sampean itu. Yang mandu pesawat kalau mau landing maupun take off itu lho. Terlebih nduk Morowali ada bandara punya pemerintah juga. Kayak iso-iso malah tubrukan to ya apa sih sampean ini? Makanya ilegal yang seperti apa? Kalau asumsi penalaran saya, akal waras saya, oh mungkin airnavnya digabung dengan
Bandara Polowali, Morowali Mandar yang punya pemerintah, ATC-nya juga. Loh, berarti kan terdaftar. Gak mungkin Pak ilegal pesawat ngoeng blusukan. Wah, pesawat uraan koyok dolanan drone ae sampean niku. Jadi gak masuk akal blas ngono lho Pak. Statementnya sampean. Ya. Oke, seharusnya sebagai anggota DPD kalau toh saya tidak melakukan pembelaan, tidak. Saya hanya melihat harusnya yang sampean omongkan itu dengan menyuguhkan data. Hanya itu wis. Mohon maaf, Sorsawu, bakul kembang. Intinya, menurut bakul kembang Sorsawu barusan, ya, anggota DPD kok ngomongnya anggeren jeplak tanpa menyuguhkan data. Iya, ini unik sekali teman-teman ya, pejabat ya. Karena biasanya pembangunan bandara itu rapatnya lama gitu loh ya. Sering rapat ya. Karena ini bukan pengalaman saya sih, ketika saya menjadi jurnalis kan saya pernah juga ya, bukan mengawal gitu loh, kebetulan sedang ada bandara yang dibangun dan saya mengikuti prosesnya. Itu lama sekali loh, bener. Bertahun-tahun sampai kepala daerahnya ganti gitu kan, belum selesai. Pembebasan lahannya aja, aduh, agak ketulungan lamanya. Nah, ini ya kan, kok ada seorang pejabat yang malah tanya, bikin konten, tanya kepada rakyat, ini maksudnya gimana? Seharusnya kan rakyat yang bertanya kepada muncungmu itu. Lanjut. Gila. Bisa-bisanya seorang anggota dewan tidak tahu kronologi tentang sebuah bandara yang ada di Morowali. Masih ikut memframing, ikut membuat sebuah video untuk mencari simpatisan, ya mungkin juga menyaring para pendukung. Seharusnya kalian malu. Anda itu digaji untuk mengawasi tentang kebijakan pemerintah. Terus selama ini apa yang kalian awasi? Membuat sebuah video seakan-akan kalian berdiri atas dasar kebenaran, berdiri menyuarakan keresahan dan kejadian yang viral belakangan ini. Walaupun pada kenyataannya kebodohannya sangat-sangat terlihat dan terukur jelas. Tanpa mencari tahu kebenarannya, tanpa didukung dengan data dan bukti, kalian mulai berasumsi dan beropini dengan pola pikir sendiri. Memalukan, dan memalukan. Duduk, diam, dan terima gaji. Duduk, diam, sekali-kali muncul ke permukaan untuk mencari dukungan demi pesta demokrasi yang akan datang. Nah, gila, ini gila. Masih mencoba apa namanya ya, mengail di air keruh. Memancing di air keruh ini. Jadi ketika ada problem seperti itu, ya menurut netizen barusan, ini anggota parlemen ini malah mencoba ya, apa namanya, menaikkan elektabilitas dan popularitas itu. Gila. Dipikirnya masyarakat itu masih sama seperti 10 tahun yang lalu, ya 15 tahun yang lalu, yang ketika informasi di masa itu masih sangat terbatas sekali. Nggak bisa bro, nggak usah lah kau macam kayak gitu ya. Nggak usah macak-macak kayak gitu. Lanjut. Kembali ramai, muncul narasi seolah-olah ada bandara ilegal yang diresmikan oleh Jokowi, lalu dikaitkan dengan istilah sensasional negara dalam negara. Kita harus luruskan sejak awal, polemik ini bermula dari temuan bandara swasta di kawasan industri IMIP yang beroperasi tanpa kehadiran penuh dari aparat negara seperti Bea Cukai dan imigrasi, dan ini memang harus dievaluasi secara serius oleh otoritas terkait. Namun kemudian isu ini dibelokkan. Di media sosial muncul klaim bahwa Bandara Morowali yang diresmikan Jokowi adalah
bandara ilegal. Narasi ini viral, menyebar cepat, dan menyeret nama Jokowi. Padahal faktanya sederhana. Di Morowali ada 2 bandara berbeda. Satu bandara swasta milik kawasan industri, dan satu bandara umum milik negara. Yang diresmikan Jokowi bukan bandara swasta. Yang diresmikan Jokowi pada 23 Desember 2018 adalah Bandara Morowali milik pemerintah. Dan ini tercatat resmi di Sekretariat Kabinet. Jadi masalahnya bukan pada siapa yang meresmikan. Masalahnya ada pada pengelolaan dan pengawasan bandara swasta yang seharusnya menjadi tanggung jawab pengelola dan otoritas teknis. Mengaitkan isu ini ke Jokowi adalah salah satu contoh politik persepsi, penggiringan opini sesat. Yang disalahkan bukan pengelola dan pengawas, tapi simbol negara. Dari sinilah kita bisa melihat polanya. Isu lama yang digoreng, fakta yang dibungkam, lalu tuduhan liar diarahkan ke Jokowi. Tapi sejarah tidak bekerja dengan framing. Sejarah bekerja dengan fakta. Dan faktanya, Jokowi tidak meresmikan bandara ilegal. Mereka yang menuduh Jokowi bukan mencari kebenaran. Yang mereka cari adalah kegaduhan untuk merusak citra Jokowi. Yang mereka cari bukan kegaduhan, yang mereka cari adalah materi untuk menjatuhkan Jokowi. Jadi apapun yang sekiranya bisa dijadikan alat untuk menimpuk Jokowi, maka akan mereka gunakan. Mereka akan membangun narasi walaupun dengan kedangkalan ilmu pengetahuan mereka tidak sadar bahwa sebetulnya materi yang mereka gunakan untuk menimpuk Jokowi itu akan kembali menimpuk junjungannya sendiri. Siapa? Ya presiden yang membangun proyek tersebut yang akhirnya mangkrak. Siapa lagi? Kalau bukan orang besar. Lanjut. Yang seharusnya disuarakan itu konten kreator seperti Laudi si bodoh ini harusnya berbicara tindak lanjuti bandara yang dibangun oleh PT IMIP yang tidak memiliki bea dan cukai karena bisa membahayakan negara. Betul, seorang konten kreator akunnya centang biru pula teman-teman, dan view-nya konten itu keren banget ya, bernama Laudi centang biru. Nanti teman-teman cari aja kontennya tentang dia berbicara mengenai bandara yang ada di Sulawesi, di Morowali. Nah, beliau itu menuduh bahwa Pak Jokowi mendirikan bandara yang ilegal. Seperti itu teman-teman. Padahal faktanya teman-teman, omongannya orang ini teman-teman nggak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Alias orang tersebut yang bernama Laudi tadi bisa saya pastikan adalah orang bodoh yang kebetulan memiliki centang biru gitu loh. Tapi saya nggak tahu ya kenapa dia berbicara seperti itu. Yang jelas teman-teman ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Beliau mengatakan bandara itu diresmikan oleh Jokowi. Kemudian artinya bandara itu ilegal ya. Kemudian bagaimana nanti kalau negara Indonesia diinvasi oleh negara asing ya, seperti itu. Yang bahkan Kapolri sendiri pun tidak bisa melewati bandara tadi. Oke teman-teman ya, fakta yang terjadi di lapangan ya teman-teman ya. Di Morowali itu ada 2 bandara. Satu bandara milik pemerintah ya, yang dibangun di tanah seluas 1.500 meter dengan fasilitas penumpang seluas 1.000 meter persegi. Lalu kemudian luas lahannya itu yang dibangun di 158 hektar, terletak di desa Umbele, kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Itu adalah bandara resmi punya pemerintah, yang mana saya sendiri pun sudah 3 kali landing di sana ketika saya ke Sulawesi. Yang kedua teman-teman adalah bandara milik PT. Yang jelas lah teman-teman, siapapun tidak bisa, karena itu bandara milik PT IMIP yang diduga itu adalah ilegal, tidak memiliki bea dan cukai. Ya wajar teman-teman. Ya, yang seharusnya ditindak itu, yang seharusnya disuarakan itu, konten kreator seperti Laudi si bodoh ini harusnya berbicara tindak lanjuti bandara yang dibangun oleh PT IMIP yang tidak memiliki bea dan cukai karena bisa membahayakan negara. Betul. Tetapi yang diresmikan Pak Jokowi adalah bandara yang di Umbele, bandara yang resmi teman-teman ya, di sana di Morowali teman-teman. Ketika saya ke Morowali udah 3 kali saya ke sana teman-teman, dan mendarat di bandara tersebut, yang mana bandara itu teman-teman, saya ini bukan siapa-siapa loh, ya cuman seorang pengusaha kecil-kecilan ya. Saya bisa di sana, apalagi Kapolri, apalagi lah itulah teman-teman ya. Apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu pasti disalahkan. Padahal Pak Jokowi meresmikan bandara milik negara kita sendiri loh, milik Sulawesi ya, yang mana harapannya teman-teman ya transportasi menjadi lebih mudah, lebih cepat ya, kemanapun tujuannya lebih cepat. Itulah sebabnya didirikan bandara. Nah ini disalahkan. Lalu logikanya di mana? Itu pertanyaan saya. Nah teman-teman yang setuju dengan saya, teman-teman tuliskan di kolom komentar sebanyak-banyaknya dan cari akun Laudi centang biru itu, supaya teman-teman tahu seperti apa pembicaraannya yang memfitnah kembali Bapak Jokowi. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya teman-teman harus dilawan dan harus diberikan pelajaran, karena ya termasuk sudah menyebarkan berita bohong menurut saya teman-teman. Nah,
Jika teman-teman setuju teman-teman, hal-hal seperti ini harus ditindaklanjuti secara hukum agar supaya orang ngonten itu nggak sembarangan di kemudian hari. Karena hal ini bisa saja membuat yang namanya kebencian, menyalahkan seseorang tanpa bukti. Padahal faktanya teman-teman, yang diresmikan Pak Jokowi itu bandara milik Indonesia, yang memang itu di situ memang resmi, ya resmi, dan semuanya bisa pakai bandara itu sesuai dengan kepentingannya. Dan itulah yang diresmikan. Sementara teman-teman, yang tidak resmi itu milik PT yang saya sebut tadi, PT IMIP ya teman-teman. Ini berdasarkan data kita berbicara gitu loh. Nah itulah teman-teman, salam akal sehat. Ayo kita lawan berita hoak. Pembelaan kami terhadap Pak Jokowi terkait dengan serangan kepada beliau kembali yang terjadi di Morowali teman-teman, bukanlah tidak dengan alasan, tetapi dengan alasan formil dan material yang jelas. Yang disahkan adalah bandara milik pemerintah yang resmi, yang tidak resmi kemudian digoreng seolah-olah Pak Jokowi yang mengesahkan karena itu milik PT padahal sebenarnya. Nah kemudian kita ini bukan peperangan antara influencer melawan anggota DPR, influencer melawan influencer, tidak teman-teman. Ini adalah peperangan antara pendukung Jokowi melawan peperangan terhadap orang-orang yang menyebarkan berita hoak, menyebarkan kebencian kepada beliau. Nah kemudian apa tujuannya supaya masyarakat tahu? Tujuannya adalah power Bapak Jokowi ini sangat kuat, kecintaan masyarakat terhadap beliau sangat besar. Lalu ketika beliau berada di Partai PSI, maka kemudian masyarakat yang mencintai beliau akan beralih ke Partai PSI. Sama seperti ketika Projo bukan lagi Pro Jokowi, Projo katanya yang lain. Dan kemudian apa yang terjadi? Projo menjadi gerbong kosong yang saat ini dikomandani oleh Budiari, yang sudah orang-orangnya beralih ke geng Solo. Ada yang ke militan Jokowi, ada yang kembali seperti saya ingin membuat lagi Pro Jokowi, langsung bukan disingkat Projo. Nanti takutnya malah digunakan untuk nama yang lain karena Pak Jokowi ini namanya sudah besar. Kemudian teman-teman, hal-hal tersebut kemudian kita tuangkan di dalam konten dan menjadi satu serangan, bukanlah serangan yang sifatnya ingin menjatuhkan seseorang, tetapi serangan yang kita lakukan adalah serangan yang memanjangkan langkah kita sendiri. Serangan yang menunjukkan kinerja kita sendiri terkait dengan pembangunan dalam PSN, proyek strategis nasional, yang semuanya tanpa mangkrak satupun. Teman-teman tolong cek pembangunan apa di kepemimpinan Pak Jokowi yang mangkrak. Teman-teman tuliskan di kolom komentar kalau ada, sebanyak-banyaknya. Nanti kalau ada ya pembangunan di era Pak Jokowi yang mangkrak, Arya Kresna akan goreng itu menjadi senjata politik tim sebelah. Tetapi teman-teman, jika teman-teman menemukan proyek mangkrak di era sebelum Pak Jokowi, teman-teman tuliskan langsung di kolom komentar, kita goreng habis-habisan teman-teman. Kita bukan tidak bisa menyerang, tetapi pada prinsipnya Pak Jokowi melaksanakan misi politiknya tanpa menjatuhkan orang lain. Ingat, Pak Jokowi tidak pernah menjatuhkan orang lain, tetapi pihak musuh selalu ingin menjatuhkan Pak Jokowi walaupun tidak ada kesalahannya, tetapi dicari-cari kesalahannya. Ijazah asli dituduh palsu. Siapa dalang di belakang itu? Orang besar, tentu ada orang besar banget teman-teman. Orangnya badannya besar. Lalu kemudian siapa dalang di balik isu Morowali? Morowali ini teman-teman ada 2 bandara, kita sudah tahu semua. Masyarakat dibodohi oleh berita hoak, dibodohi oleh anggota DPR yang berasal dari Sulawesi sana. Siapa namanya? Sila Ode kalau nggak salah namanya, si bodoh itu ya. Membuat narasi sehingga kemudian narasi tersebut menurut saya itu sangat mendiskreditkan Bapak Jokowi. Dikira kami takut di sini, di Jawa Tengah sini. Kami tidak pernah takut melawan berita hoak. Siapapun dia di belakang itu akan kami serang habis-habisan. Karena saat ini teman-teman, mode bertahan, mode memanjangkan prestasi, kami rasa teman-teman masih belum mampu membuat dan membungkam mulut orang-orang yang busuk ini teman-teman. Terpaksa teman-teman, saat ini kami sudah mempersiapkan mode serangan balik. Tetapi mode serangan balik kami tidak seperti yang dilakukan oleh tim seberang, yang mengada-ngada fakta formilnya, yang mengada-ngada fakta materialnya. Kami hanya akan menyerang dengan fakta-fakta yang sebenarnya, yang bisa kami pertanggungjawabkan secara hukum, seperti data-data yang terdapat di dalam proyek Candi Hambalang. Ya, saya mengomentari yang bagian depan sendiri ya. Katanya konten kreator lah siapa begitu, si bodoh katanya. Itu bukan konten kreator bro, itu pejabat. Itu pejabat, itu anggota dewan apa anggota apa begitu. Pokoknya itu bukan orang sembarangan. Aduh, saya semakin lama semakin gimana gitu ya. Negara ini ternyata dipimpin, dikelola oleh orang-orang yang bengak kali gitu loh. Pantas saja bangsa ini tambah lama tambah macam kayak gini. Dikasih pemimpin seperti Jokowi, malah diserang ya kan. Aduh, nggak ngerti dah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung,
kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.